Hai para Nike user dan kaum ibu kaum yang keking wangi. Seperti di judul video kali ini, gue mau membahas anime dengan karakter utama yang masuk ke sebuah dunia game. Nah, kalau kita pernah membahas anime isekai yang main karakternya itu pindah secara direinkarnasikan, kali ini kita bakalan membahas anime isekai yang dipindahkan secara masuk ke dalam dunia game yang dia mainkan. Secara kita pasti kenal lah ya anime-anime apa saja yang masuk ke dalam dunia game. Ya ada SAO, Log Horizon, dan juga Overlord. Jelas lah ya, karena mereka itu adalah top tier anime-anime isekai best of the best. Tapi ya, kayak mereka ini karena terlalu populer, kita bahas anime-anime yang nggak terlalu populer banget dulu lah ya. Nah, dimana main karakternya ini masuk ke sebuah game? Lu bayangin lah ya, kalau kalian masuk ke game gimana gitu kan? Apalagi gamenya FF burik gitu, muka kalian yang ganteng banget, bakal jadi burik ya. Tapi keuntungannya kalian bisa jumpsuit. Nah, apa saja sih anime-anime yang karakter utamanya dipindahkan ke dalam sebuah dunia game secara ajaib? Tanpa basa-basi, yuk langsung aja kita ke list yang pertama. Mau sama Retry. Om Gaming, mungkin ini cocok buat sebutan si anime ini dan karakter anime ini, si Hakuto guys. Ya emang karakternya itu karena mirip seperti om pedofil lagi. Udah pedofil, nontonnya Elaina. Waduh, udah fix pasti bernyanyi itu. Akira Ono adalah seorang laki-laki biasa yang bekerja di perusahaan manajemen game online. Dia ini sering bermain game dengan nama karakter yang bernama Mao guys. Tapi pada suatu hari saat ketika dia ini login, dia ini terpental di game fantasinya sendiri. Dia ini terpental di game fantasi sebagai karakter Mao sendiri guys. Tapi pada suatu hari ketika dia ini login, dia ini terpental ke game fantasi sebagai karakternya, yaitu Mao guys. Di sana dia bertemu dengan gadis berkaki satu. Dan memulai petualangannya bersama dengan gadis tersebut. Yang gua maksud kaki satu itu agak pincang dia itu. Tapi karena dia ini adalah Mao yang amat kuat, negara dan para pendeta pun berusaha untuk mengalahkannya. Dan akhirnya selalu ada masalah yang mengikutinya tuh. Ishin Saga. Nah, kalau kalian mencari, bang, anime apa nih yang mirip SAO banget, bang? Ya, jawabannya adalah Overflow. Tapi jangan salah sangka dulu, anime ini juga mirip seperti SAO guys. Mirip dari cara masuk ke gamenya lah ya. Anime ini bercerita tentang seorang gamer ganteng idaman seperti Ibat bernama Hokage-kon Tol. Dimana pada suatu hari, saat dia bermain game MMORPG kesukaannya, dia mendapat sebuah misi dari seorang gadis di dalam game tersebut yang menyebabkan dirinya ini terdampar di sebuah dunia fantasi game bernama Mira. Tepat di pertarungan yang sedang berlangsung di dunia tersebut, secara tidak sengaja menyelamatkan Princess Scarlet dari serangan musuh. Karena hal itulah, dia ini diangkat menjadi kesatria yang bertugas melindungi Princess Scarlet dari kerajaan Pyria guys. Nakanohito Genome. Kalau beberapa orang bermain game agar bisa naik rank Mythic, Legend, Conqueror, Silver, bisa dapat teman-teman mabar bareng, terus disodomi bareng-bareng. Nah, di anime ini mereka ini bermain game demi sebuah keabadian, guys. Cerita asli dari Nakanohito Genome ini sendiri menceritakan tentang karakter yang bernama Akatsuki Iride, guys, dan 7 streamer game yang masuk ke dalam dunia yang penuh dengan misteri, di mana mereka ini bebas memainkan game secara gratisan bernama Nakanohito Genome, guys. Nah, di dalam game ini mereka akan saling berlomba demi mempertaruhkan nyawa mereka guys. Apabila mereka ini berhasil menyelamatkan sejumlah misi, mereka akan mendapatkan 100 juta nyawa. Lu bayangin nih, 100 juta nyawa mau dikemanain tuh ya? Sopankah begitu? Chouyu Sekai Being the Reality. Seorang pelajar laki-laki yang bernama Noi bercita-cita ingin menjadi saber untuk bisa mengalahkan Disaster. Ya, bisa dibilang Disaster itu seperti sebuah monster besar yang muncul dan menghancurkan apa saja yang dia lihat. Nah, kemudian kita bakalan dikenalkan dengan seorang pendekar wanita misterius, di mana pendekar wanita ini muncul bersamaan dengan seorang gadis beraura emo gelap gitu guys. Anime ini sebenarnya hanya anime Onna, di mana episodenya itu hanya 20. Nah, dari 20 episode
episode itu hanya 13 menitan se-episode guys. Ya tapi kalau digabungin ya sama aja, setara dengan 10 anime versi TV. Jadi ya sama aja, tapi kenapa overflow durasinya dikit? Excel World. Jangan pernah meremehkan orang-orang yang ada di game, apalagi kayak si Haru ini guys. Lu remehin dia buncit, gendut, kayak bocil FF. Hah, dia ini bakalan ngetawain lu balik kalau lu itu belum punya pacar. Wah, pacarnya si gendut ini, wah, cakep anjing. Cerita berpusat kepada karakter yang bernama Arita Haruyuki guys, atau Haru. Dimana dia ini merasa kalau di game itu adalah tempat dia dapat bersenang-senang dan menunjukkan kemampuannya. Nah, pada suatu hari dia ini bertemu dengan karakter gadis yang bernama Kuroyuki Hime, di mana gadis tersebut itu tertarik dengan Haru yang kemudian mengajaknya berbicara dan mengenalkannya kepada Brain Burst guys. Sebuah game dengan pertarungan yang sangat-sangat realistis, di mana penggunanya harus memenangkan duel melawan pemain lain untuk mendapatkan lebih banyak poin. Namun jika para penggunanya ini kehilangan semua poin mereka, maka mereka ini harus kehilangan akses ke Brain Burst selamanya. Nah, pasti banyak dari kalian yang iri sama si Haru ini. Iya, sama guys, gua aja sebenarnya iri. Tapi karena gua ini orangnya sangat baik hati, sopan dan rajin tidak menabung, jadi gua itu sangat tidak ikhlas kepada si Haru itu guys. See the money of soul and possibility control. Bermain game demi mendapatkan duit. Nah, duitnya buat gacha keking. Nah, itulah mungkin motivasi dari karakter yang ada di dalam game ini. Dengan tujuan ya dapat keking. See the Money of Soul and Possibility Control adalah anime yang bercerita tentang kehidupan orang-orang yang saling bertarung di dunia lain untuk mendapatkan uang. Mereka bertarung di dunia distrik finansial. Pertarungan tersebut itu bisa mendatangkan uang bagi mereka atau malah mendatangkan bencana di hidup mereka guys. Mereka ini akan kehilangan sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi mereka seperti anak, istri Elaina, Pico, atau bahkan nyawa mereka sendiri. Kimi Maruyoga adalah orang yang dibesarkan oleh tantenya sejak kepergian ayahnya dan kematian dari ibunya guys. Dia ini adalah siswa yang berharap untuk mencapai hidup yang stabil dan menjalani hidup yang biasa guys. Karena itulah dia ini mengikuti game ini demi sebuah pertaruhan hidup. Daripada dia nggak kaya terus miskin, mending dia mati. Makanya dia ikut permainan ini demi mati. Shichisei no Subaru. Nah, ini nih anime yang bener-bener SAO banget lah ya. Apalagi gamenya mode MMORPG gitu, ada partinya. Dan juga mantan seorang yang sangat kuat di guildnya yang dulu guys. Anime Shichisei no Subaru sendiri bercerita tentang dunia MMORPG yang bernama Union guys. Dalam game populer itu terdapat sebuah party legendaris yang terdiri dari 7 orang berbakat. Nah, party tersebut itulah bernama Subaru guys. Party Subaru pun akhirnya dibubarkan dengan sendirinya. Terlebih lagi para anggota ini yang tersisa mengetahui bahwa di dunia nyata salah satu partinya yang bernama Asahi meninggal secara tiba-tiba. Akhirnya 6 tahun berlalu begitu saja. Sebelum Haruto ini coba bermain game Union lagi, dia ini tidak pernah berharap akan mengalami sesuatu yang sangat luar biasa di game Reunion guys. Versi terbaru dari game Union. Keajaiban pun akhirnya datang. Akhirnya dia ini bertemu kembali dengan Asahi yang seharusnya sudah lama tiada. Gin no Guardian. Wah, kalau bicara tentang Gin no Guardian atau anime dalam game atau game dalam anime, ini adalah sebuah anime yang main karakternya itu sangat-sangat kuat. Bahkan kalau karakter ini disuruh main game, dia itu bagaikan gamer profesional gitu lah ya. Udah masuk ke game, dia ini pro player. Wah, kencrot nih. Shinryo Academy merupakan tempat yang damai di mana para murid-muridnya ini bisa menjalani keseharian dengan aman. Namun di balik kedamaian tersebut itu ada satu rahasia yang hanya diketahui oleh Rikurei guys, siswi ternama di akademi tersebut. Hanya Rikurei seoranglah yang mengetahui bahwa kedamaian sekolah tersebut itu terjaga berkat peran teman dekatnya yang bernama Suigi yang bertarung mati-matian di dunia lain untuk melindungi tempat tersebut dari ancaman yang berbahaya guys. Nah, itulah anime-anime dengan karakter utama yang masuk ke isekai, ke dalam sebuah dunia
yang konsepnya itu seperti game guys. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis aja di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user yang and sampai jumpa di next episode.